Disimak pertanyaannya baik-baik, Bapak-Bapak. Partisipasi perempuan di bidang ekonomi sangat besar kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Indeks ketimpangan gender global 2017 yang dirilis oleh World Economic Forum atau WEF menunjukkan tingkat partisipasi kerja perempuan Indonesia sebesar 51%, jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi kerja laki-laki sebesar 84%. Di samping itu, diskriminasi dan kekerasan di lingkungan kerja terhadap perempuan masih sering terjadi. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan kebijakan konkret Bapak untuk menjamin partisipasi perempuan Indonesia dalam kegiatan ekonomi agar perlindungan dari diskriminasi dan tindakan kekerasan di dunia kerja bukan hanya sekedar wacana? Kami mempersilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab, dan waktu untuk menjawab dipersilahkan 2 menit. Waktu akan dimulai sejak Bapak berbicara. Saya berpendapat bahwa partisipasi kaum perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara kita sangat penting, sangat vital, dan sebetulnya sudah sangat menonjol. Kita pernah memiliki presiden perempuan, dan sekarang dalam kampanye pemilihan umum ini peranan kaum emak-emak sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Jadi dengan demikian, dengan peranan mereka yang begitu besar, pasti kebijakan-kebijakan, undang-undang akan benar-benar mencerminkan kepentingan mereka, mau tidak mau, karena mereka sangat menentukan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. 2/3 dari ekonomi keluarga ditopang oleh kegiatan perempuan yang memulai usaha baik di rumah maupun juga usaha-usaha mikro, kecil, menengah. Perempuan-perempuan hebat, perempuan mandiri ini menginginkan suatu kebijakan yang lebih berpihak agar mereka bisa mendapatkan akses pelatihan, pendampingan, juga akses terhadap permodalan. Kami melihat di gerakan OKOC, program OKOC juga dominasi emak-emak, perempuan, luar biasa. Mereka betul-betul menjadi tulang punggung. Dan kami percaya bahwa entrepreneurship ini bisa didorong lebih baik sebagai penciptaan lapangan kerja. Kami melihat peran perempuan luar biasa. Jika ekonomi keluarga yang ditopang oleh perempuan itu bisa lebih baik ke depan, kami yakin ketimpangan ini bisa dikurangi secara signifikan. Kami yakin gerakan OKOC bisa memberdayakan perempuan. Waktu Anda habis. Terima kasih. Berikutnya. Harap tenang. Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menjawab dengan waktu 2 menit. Visi misi kami mengarus utamakan kesetaraan gender. Karena itu kami akan berusaha semaksimal mungkin agar perempuan tidak hanya bisa di bidang ekonomi, di bidang politik, tapi juga di bidang pemerintahan. Dalam upaya pemberdayaan ibu-ibu selain juga ekonomi tingkat tinggi, tapi juga kami telah melakukan yaitu kredit UMI usaha mikro, dan juga bank wakaf mikro yang ada di pesantren-pesantren, dan saya tahu persis bahwasanya nasabahnya 100% perempuan. Dan ini adalah upaya pemberdayaan, bahkan sudah beribu-ribu ibu-ibu merasa tertolong dan bahkan mereka merasa bangga, bukan hanya cita-cita. Oleh karena itu upaya-upaya ini akan terus kami bangun, akan kami kembangkan. Dan juga di desa-desa kami juga akan menciptakan namanya itu
dewi-dewi dan dedi-dedi. Dewi itu desa wisata dan desa digital. Kami silakan, Pak. Ya, tadi ada Dewi, ada Dedi. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai program untuk ekonomi terutama perempuan. Kita memiliki program yang namanya Mekar dari PNM. Sudah 4 tahun ini, nasabahnya sudah 4,2 juta. Tahun ini kita targetkan lebih dari 10 juta. Itu adalah pedagang asongan, pedagang bakso, pedagang Waktu mie. Anda habis, Bapak Jokowi. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, Tahan, harap tenang. Para pendukung harap tenang. selanjutnya kami persilahkan pasangan nomor urut 02 menanggapi, waktunya 1,5 menit dimulai saat berbicara. Kuncinya adalah pemberdayaan. Saya pernah waktu tugas di DKI bekerja sama juga dengan PNM dan Mekar. Dan kami melihat memang perempuan hebat, perempuan mandiri ini bisa menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Namun yang mereka keluhkan adalah tentunya minimnya akses terhadap pasar. Bagaimana kita memberikan suatu program yang berkesinambungan. Kami menyebutnya, Prabowo Sandi menyebutnya 7 langkah pas. Pertama adalah mendaftarkan para perempuan hebat, perempuan mandiri ini yang akan menjadi tulang punggung perekonomian. Kedua, kita akan memberikan pelatihan. Pelatihan ini tentunya berjenjang. Kita ingin mereka bisa memiliki basic knowledge. Kita setelah itu ikat dengan pendampingan. Karena 80% dari kegagalan perempuan yang terjun ke bisnis adalah tidak memiliki mentor, pendampingan. Setelah itu kita bantu perizinannya. Banyak sekali usaha-usaha di Mekar ini susah mendapatkan perizinan karena di perumahan itu tidak bisa dikeluarkan perizinan. Kita bantu perizinannya dengan gerakan OKOC. Setelah itu pemasaran, packaging. Dan terakhir kita bantu administrasi keuangan agar mereka melek terhadap bagaimana menghitung cash flow, profit and loss dan lain sebagainya. Terakhir adalah akses permodalan. Karena perempuan hebat, perempuan mandiri ini luar biasa. Kalau dikasih pinjam uang, 99,9% uangnya balik. Baik, waktu habis. Harap tenang, para Kini pendukung. giliran pasangan nomor urut 01. Kami persilakan waktunya untuk menanggapi 1,5 menit, Bapak. Jadi saya teruskan tadi untuk program Mekar itu adalah pinjaman bagi ibu-ibu yang berdagang baik asongan, bakso, mie ayam, kemudian usaha-usaha rumah tangga yang kita berikan pinjaman hanya 2 juta, 3 juta, 4 juta, kemudian sampai 10 juta. Apabila lebih dari 10 juta akan kita larikan ke KUR yang bunganya 7%. Dan ini didampingi, ada pendampingan dan sudah berjalan 4 tahun, sudah 4,2 juta nasabah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan UMI yang sudah kita kerjakan kira-kira 1,5 tahun ini juga sudah 1,1 juta nasabah. Ini untuk ultra mikro, lebih kecil lagi. Apabila jalan ini sudah kita koreksi benar akan kita besarkan sebesar-besarnya sehingga wanita-wanita Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia produktif dan juga bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga. Bank Wakaf Mikro yang kita dirikan di pondok-pondok pesantren juga sama. Hampir 90% nasabahnya adalah wanita di lingkungan pondok pesantren yang memiliki usaha-usaha mikro, usaha-usaha kecil yang diberikan pinjaman ada yang 500.000, 1 juta, 2 juta maupun 3 juta. Ini sudah kita kerjakan hampir 2 tahun ini. Oleh sebab itu kami meyakini insya Allah program-program 3 tadi akan bisa memberikan kemandirian pada ekonomi keluarga. Bapak, baik, terima kasih. Baik hadirin pemirsa, pertanyaan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial dari panelis telah dijawab para